Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM 2304015. Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, dosen pengampu Insinyur Fauzi Erwis Eskom Mkom. Baik, di pertemuan ke-14 ini saya akan menjelaskan materi tentang produktivitas digital. Produktivitas digital adalah kemampuan menggunakan perangkat teknologi, aplikasi, dan layanan online untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, lebih efektif, lebih rajin, lebih akurat, dan lebih terorganisir dibandingkan cara manual. Dulu, produktivitas hanya bergantung pada kemampuan individu mengelola waktu dan alat-alat fisik seperti buku, pena, lembar kerja kertas, dan rapat tatap muka. Sekarang produktivitas diperluas dengan teknologi yang dapat mengotomatisasi pekerjaan seperti perhitungan otomatis dengan Excel, pengarsipan dokumen otomatis di cloud, pengingat jadwal lewat Google Calendar. Yang kedua, mempermudah kerja sama jarak jauh. Kolaborasi bisa dilakukan tanpa harus bertemu, misalnya kerja kelompok lewat Google Dokumen, rapat lewat Zoom atau Google Meet, berbagi file lewat Drive atau OneDrive. Yang ketiga, mengurangi kesalahan manual dengan rumusan otomatis dan sistem penyimpanan digital. Keempat, mempercepat proses pembuatan tugas. Poster, video, laporan, presentasi kini bisa dibuat cepat menggunakan template, AI, dan aplikasi yang user friendly. Produktivitas digital tidak hanya tentang menggunakan teknologi, tetapi bagaimana seseorang mampu memilih aplikasi yang tepat, mengatur informasi dengan baik, bekerja secara efisien, dan mengoptimalkan waktu menggunakan alat digital. Nah, adapun aplikasi Office. Aplikasi Office itu adalah fondasi dasar produktivitas digital. Hampir semua profesi dari siswa, guru, pegawai, hingga pebisnis wajib menguasai alat ini. 1. Microsoft Word atau Google Dokumen. Kegunaan utamanya itu menulis laporan, makalah, modul, artikel, dan surat. Mengatur format, penomoran otomatis, daftar isi otomatis, mengelola tabel, gambar, dan grafik sederhana. Word atau dokumen tidak hanya alat mengetik, tetapi sebuah sistem pengolah kata yang memiliki fitur revisi, komentar untuk kolaborasi, pengecekan grammar otomatis, template dokumen profesional. Google Dokumen lebih unggul untuk kolaborasi karena 1. Dapat diedit banyak oleh orang sekaligus. 2. Seluruh perubahan tersimpan otomatis. 3. Riwayat revisi tersimpan dan dapat diulang-ulang. 4. Word unggul dalam fitur profesional seperti mail, layout dokumen kompleks, dan pengaturan margin lanjutan. Keduanya menjadi alat utama dalam dunia pendidikan dan pekerjaan administrasi. 2. Microsoft Excel atau Google Sheet. Excel digunakan untuk mengolah data dalam jumlah kecil hingga sangat besar. Kegunaan utamanya mengatur data keuangan, menghitung otomatis dengan rumus, dan membuat grafik dan laporan data. Membuat sistem sederhana absensi, keuangan, stok barang. Excel adalah alat yang sangat kuat karena memiliki 300 lebih jenis rumus matematika, statistik, logika, keuangan, kemampuan membuat grafik profesional, fitur analisis data seperti pivot table, validasi data untuk mencegah kesalahan input. Google Sheet unggul dalam kolaborasi real-time, integrasi dengan Google Form, otomatisasi lewat add-on. Pada perusahaan, Excel adalah alat wajib untuk akuntansi, laporan bulanan, manajemen inventaris, analisis data. 3. PowerPoint. Kegunaan utamanya 1. Membuat presentasi visual. 2. Mendukung penyampaian materi. 3. Menyusun pitch, laporan hasil penelitian, dan proposal. Presentasi digital sangat dibutuhkan dalam
1 rapat perusahaan, 2 seminar, 3 pembelajaran di kelas, dan 4 pameran usaha. PowerPoint memberikan fitur canggih seperti animasi profesional, transisi, grafik data, dan perekaman narasi presentasi. Google Slides unggul dalam kolaborasi kelompok, integrasi dengan Drive dan dokumen, presentasi langsung dari web. Keduanya membantu meningkatkan kualitas penyampaian informasi. Adapun aplikasi kreativitas digital atau penjelasan panjang, yaitu 1. Canva, penjelasan panjang. Canva adalah aplikasi desain grafis berbasis template yang sangat mudah bagi pemula. Fungsi utamanya membuat poster, banner, logo, dan brosur, mendesain materi presentasi yang lebih kreatif, membuat konten sosial media. Canva menyediakan ribuan template profesional, grafik siap pakai, font menarik, fitur drag dan drop. Keunggulan Canva tidak perlu keahlian desain profesional. Bisa dipakai untuk branding sekolah, UMKM, dan organisasi. Bisa kolaborasi dalam satu desain. Yang kedua, editor video berupa seperti CapCut, VN, Filmora. Penjelasan aplikasi edit video diperlukan untuk membuat video pembelajaran, dokumentasi kegiatan, konten digital, dan video presentasi. CapCut dan VN unggul karena ada template otomatis, banyak efek, sangat mudah digunakan, dan cocok untuk pemula dan konten TikTok atau Instagram. Filmora lebih kuat untuk editing lebih profesional, pengaturan audio, color grading, dan transisi lebih kompleks. Video menjadi bagian penting dari produktivitas di era digital karena konten visual lebih mudah dipahami. Nah, adapun aplikasi manajemen tugas dan waktu. Yang pertama itu Google Keep atau Microsoft To Do. Kegunaannya itu menyimpankan catatan, membuat daftar tugas, memberikan pengingat otomatis. Aplikasi ini membantu mengurangi lupa tugas karena ada alarm. Dapat disinkronkan ke semua perangkat, dapat berbagi catatan dengan orang lain. Diamond pelajaran dapat mengatur jadwal belajar. Guru dapat mengatur deadline penilaian. 2. Notion. Notion adalah aplikasi serbaguna untuk mencatat materi, membuat database, mengelola proyek, merencanakan jadwal. Mengapa sangat kuat? Notion memungkinkan pengguna membuat halaman, tabel, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada Trello. Sistem papan Kanban membantu memantau sistem pekerjaan, membagi tugas ke anggota, mengawasi deadline, cocok untuk kerja kelompok sekolah, proyek kantor, kegiatan organisasi. Nah, adapun penyimpanan cloud storage membantu menyimpan file di internet agar tidak hilang, bisa diakses dari HP atau laptop manapun, bisa dibagikan dengan cepat, bisa dikerjakan bersama. Contohnya seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive. Cloud meningkatkan produktivitas karena tidak perlu flash disk, file otomatis tersinkron, versi file tersimpan. Adapun komunikasi dan kolaborasi digital. 1. Google Workspace meliputi email, komunikasi profesional, dokumen kolaborasi, Drive penyimpanan cloud, Meet adalah rapat online, dan Classroom manajemen pembelajaran. Nah, konsep kunci produktivitas digital. 1. Efisien, menghasilkan output maksimal dengan usaha minimal. Efisiensi digital dicapai dengan otomatisasi, template, shortcut keyboard, penggunaan AI. 2. Kolaborasi digital. Kolaborasi memungkinkan banyak orang bekerja pada tugas yang sama secara bersamaan. Contohnya, 2 orang mengedit dokumen pada waktu yang sama, membuat presentasi bersama, berdiskusi di ruang chat.
Yang ketiga, otomatisasi, menghilangkan pekerjaan manual. Contohnya, mengumpulkan data lewat Google Form. Rumus Excel menghitung otomatis. Aplikasi membuat laporan otomatis. Otomatisasi membuat pekerjaan lebih cepat dan mengurangi humor error. Yang keempat, organisasi digital, kemampuan menyusun file, catatan, dan informasi agar mudah dicari kapan saja. Jika informasi teratur, waktu tidak terbuang mencari file, pekerjaan lebih lancar, dan kolaborasi lebih mudah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.